Salam saudara-saudari semua, dengan gembira hari ini kita bisa melihat di Mazmur pasal 94 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Kita menyalakan lampu untuk Roh Kudus. Mazmur 94 dengan tema berseru kepada Allah kita. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah. Ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah untuk kami. Biar orang yang congkak, orang fasik mendapat balasan. Dengan tema Allah pembalas tampil. Tuhan Allah pembalas tampillah. Di dalam Mazmur ini dibagi dalam 3 bagian. Ayat 1 sampai dengan 7, poin yang pertama. Dan saya percaya ada Allah berfirman untuk kita semua di hari ini. Ayat 1 sampai 7 mengatakan, menyatakan kesusahannya di hadapan Tuhan. Allah pembela, Dia Allah yang menghakimi. Terhadap Allah yang pembalas ini Dia kita mengatakan penderitaan kita. Ayat 1 sampai dengan 7. Pertama ayat 1 sampai 7 itu adalah untuk berseru kepada Allah. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah. Di sini bersinar, Saina, engkau tampil, engkau seperti terang untuk tampil, engkau tampil kami di dalam kegelapan, dirampas oleh kegelapan. Tuhan dengan kasih setiamu engkau tampil seperti terang. Dan di Mazmur ini, setelah umat Israel, mereka setelah diangkut ke pembuangan, setelah mereka kembali lagi, setelah bait suci yang kedua dibangun, mereka menghadap tindakan dari musuh-musuh mereka. Mereka di dalam jajahan Persia, mereka kembali dalam menghadapi 3 gelombang kebangunan rohani. Di dalam 3 gelombang ini, pemulihan ini, seluruh Yahuda atau mereka terus merosot, seperti mereka akan menikah dengan orang asing. Bahkan para imam melakukan kejahatan, bahkan menggunakan tempat bait suci menjadikan tempat tinggal, diberikan tempat tinggal kepada orang rumahnya, dan mengambil perempuan asing dan tidak merayakan hari Sabat. Banyak perkara. Jadi kita melihat pemulihan kebangunan rohani terakhir, baik Yeremia, Nehemia, mereka sangat berusaha untuk menghadapi pergumulan ini. Di dalam Mazmur ini, di masa itu selesai ditulis, orang yang menderita, mereka di bait suci berdoa, mohon Tuhan untuk berbelas kasihan di dalam kegelapan. Ya Tuhan, engkau tampillah, engkau Allah pembalas yang membalas, engkau Allah yang menghajar bangsa-bangsa. Ya Tuhan, tampillah, engkau Tuhan yang menghakimi
yang menghakimi bumi. Walaupun kami dalam jajahan di dalam jajahan, Engkau membawa kami pulang balik kembali, dan Engkau tetap berkata Engkau yang menghakimi bumi ini dan akan mengadili yang jahat dan yang baik. Engkau lihat kecil. Tampillah Tuhan, arise. Nyatakan dirimu Tuhan. Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kuasamu, nyatakan keadilanmu. Engkau lindungilah kami. Balaslah kepada orang congkak apa yang mereka lakukan. Mereka dalam penderitaan dan tindasan orang fasik, bermacam-macam tindasan. Mereka berseru kepada Allah. Saudara semua, kita dalam situasi yang demikian, di dalam situasi dunia yang tidak mudah. Hari Selasa malam kita mendengar Pastor Josan menerangkan tentang situasi di dunia ini dalam kuasa kepemimpinan. Semua orang melakukan yang menurut kebenaran mereka sendiri. Apa yang ingin mereka lakukan, mereka lakukan. Pada peperangan kacau, tidak ada kebenaran, tidak ada keadilan. Bahkan kita melihat kebakaran di LA. Orang-orang bukannya di situ berusaha untuk memadamkan kebakaran, tetapi mereka di saat kebakaran marah di situ merampok. Kita tidak membahas politik, tapi yang kita katakan yaitu kemerosotan akhlak manusia. Bahkan di dunia akan semakin banyak bencana. Di dunia ini semakin pada akhir titiknya. Kalau negara tidak bekerja sama, maka cuaca atau iklim akan semakin rusak. Seseorang tidak boleh untuk kepentingan sendiri merusak iklim di seluruh dunia. Di bumi ini semakin buruk demi untuk kepentingan keuntungan sendiri atau untuk harga minyak. Jadi kita harus untuk kepentingannya sendiri agar terus menggunakan minyak. Kita seharusnya menjadikan bumi ini udara semakin baik. Kalau tidak, maka akan semakin menuju kebinasaan. Dan di ayat ini walaupun ayat ini tulis setelah jatuh dalam kegelapan, ditulis kitab ini, bahkan orang Israel mereka dalam kegelapan semakin jatuh dalam dosa, sampai Allah tidak mau berbicara kepada mereka. Setara mereka di situ di pembuangan, Allah membawa mereka pulang, tapi akhirnya mereka terjatuh juga, sampai akhirnya Allah tidak mau berbicara kepada mereka sampai Yesus 400 tahun lamanya sampai Yesus datang. Allah dalam kegelapan berbicara kepada umatnya, dan juga untuk kita di hari ini. Kita harus mohon kepada Allah. Iya, memang kita ada kesulitan, tetapi dalam kesulitan kita bagaimana kita menyatakannya. Bukan sembarangan marah sama orang atau menyerang orang di media.
bukan atau memblok orang, tapi berserulah kepada Tuhan. Sampai pemazmur di sini mengatakan dia berseru kepada Allah, tuh, ya Allah, Engkau tampil, bukan aku yang tampil. Dan di sini juga memberi semangat bagi saudara-saudari, walaupun kita menghadapi serangan dari musuh, kesulitan dalam masyarakat dan dunia ini, iya memang, tapi bagaimana kita menanggapi? Kita bukan menyalahkan orang, bukan emosi kita ditujukan pada orang, bukan kamu ada tekanan, aku tekanan, kamu bicara satu kata, aku bicara 10 kata, pokoknya aku tidak bisa terima terhadapmu. Sebab manusia dalam kegelapan, dalam tekanan ini, hati mereka tidaklah mudah dan mudah dipakai untuk menjadikan alat bagi setan. Api neraka lewat mereka dinyalakan. Kita jangan menjadi saluran kata untuk setan, saluran kepahitan dan racun. Kita harus berseru kepada Allah, dan kita ada kesusahan, kita harus berseru kepada Allah. Seperti kita ada doa, menara doa, kita berseru kepada Allah. Allah pasti akan mendengar. Kemudian pemazmur berkata, berapa lagi orang-orang fasik ya Tuhan, berapa lama lagi orang fasik beria-ria. Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang melakukan kejahatan. Itu menyombongkan umat-Mu ya Tuhan. Mereka meremukkan dan milik-Mu sendiri. Umat-Mu ya Tuhan, mereka meremukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembeli, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihat, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Pemazmur di situ menyatakan penderitaannya kepada Tuhan. Dia berkata, ya Tuhan, berapa lama lagi orang fasik beria-ria atau bermegah? Bagaimana kamu membiarkan mereka? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar dan bermegah diri. Mereka menyerang orang, bahkan mereka sendiri congkak, sombong. Mereka bermegah pada dirinya sendiri. Mereka menindas umat-Mu, meremukkan umat-Mu, diremukkan. Mereka hendak memusnahkan umat-Mu. Mereka menindas milik waris milik-Mu. Mereka direpuk, ditindas. Mereka membunuh janda-janda dengan disembelih. Mereka juga membunuh anak-anak yatim. Mereka berbuat demikian di milik-Mu pada orang yang tidak berdosa. Mereka membunuh dengan pedang. Mereka berkata-kata yang kurang ajar, bahkan kata-kata untuk mengatai orang, menuduh orang. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihat, dan kami membunuh orang, kami menindas umatnya Allah. Tuhan tidak melihat. Walaupun Dia melihat, Tuhan tidak tahu apa yang kami lakukan. Maka di sini katakan, Allah Yakub tidak mengindahkannya. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti.
Kami di sini membunuh umat, para janda, anak-anak orang asing, anak yatim. Kami berkata-kata yang membengkokkan, kurang ajar, melakukan kesombongan, kejahatan. Allah tidak melihat, dia tidak tahu apa yang kami lakukan. Dia orang-orang fasik mengira Allah semuanya tidak tahu dan tidak melihat. Maka di hadapan Tuhan, di sini orang benar di situ mencurahkan isi hati, berseru pada Tuhan. Hari-hari yang demikian harus sampai kapan? Harus sampai kapan? Poin yang kedua, di situ menasehati orang fasik, dan juga di situ menasehati orang yang melakukan kebenaran. Ini boleh dikatakan di nasihat bagi semua orang. Ada dua bagian, satu untuk orang yang jahat, yang satu untuk orang benar. Orang yang benar, bagaimana tanggapan mereka? Yang pertama, respon mereka yaitu untuk berseru kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Bagi orang fasik, mereka mengira Allah tidak melihat, walaupun melihat tidak mengindahkan. Bahkan seperti mereka bisa melewati bahkan dengan hati yang congkak. Kita melakukan semua kejahatan ini dengan leluasa, tetapi Tuhan tidak melihat. Tapi di 8 ayat sampai 11 dikatakan, perhatikanlah hai orang-orang yang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Kamu tidak berakal, kamu tidak bisa berpikir, kamu mengira Allah tidak melihat dan tidak mengindahkan. Yang menanamkan telinga, masakan dia tidak mendengar? Yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Allah kami, dia yang membuat telinga dan juga membentuk mata. Dia bisa menanamkan telinga, membuat mata, masakan dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, memandang? Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Allah mengajar bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa pun dia ajar. Apalagi semuanya ini, masakan dia hanya tinggal diam? Dia menghajar bangsa-bangsa, menghajar Israel, bukan? Iya. Apakah dia juga akan menghajar perorangan? Mengajarmu? Mengajar, hai orang bebal, kamu harus melihat. Hai orang-orang bebal, kamu harus tahu, pakai akalmu. Allah mendengar, Allah melihat, Allah pasti menghajarmu. Bangsa-bangsa pun Allah menghajar, menghukum. Masa kamu sendiri dengan kecokanmu bisa dilewati? Kamu tidak bisa melewatinya. Tuhan mengetahui rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Sesungguhnya Allah tahu, Allah mengerti, dan bahkan dia tahu apa yang kamu pikirkan. Bahkan dia tahu rancangan-rancanganmu hanya sia-sia belaka. Itu kegelapan dan menuju ke itulah kebinasaan yang meninggalkan Allah. Berhati-hatilah hai orang fasik. Allah tahu apa yang engkau rancangan. Allah pasti akan membalasmu. Mazmur di sini berkata kepada semua manusia, kepada orang yang bodoh, kepada orang yang bebal dalam hatinya tidak Allah. Dia
menganggap Allah itu mati dan tidak melihat, menganggap Allah tidak bisa mendengar, menganggap Allah tidak bekerja. Allah bekerja. Walaupun dunia diliputi kegelapan, walaupun di mana-mana dengan penuh kesulitan, saling peperangan, saling goncangan antara politik, walaupun finansi kurang baik, tetapi Allah kami adalah Allah yang bekerja. Bahkan Dia yang menghajar bangsa-bangsa dan menghukum. Dia Allah yang menghakimi. Janganlah kira Allah tidak melakukan sesuatu. Janganlah kamu mengira Allah tidak ada di sini. Kamu mengira Dia tuli, Dia buta, tangannya tidak bisa bergerak, pikirannya demikian. Kamu adalah orang bodoh. Di dalam hatimu tidak ada Allah. Menganggap Allah tidak ada. Kamu tidak percaya. Sesungguhnya Allah tetap berkuasa. Hai orang-orang yang bebal, orang-orang bebal, kamu harus bertobat. Orang yang bodoh, kamu harus kembali kepada Allah. Setiap kata Allah yang kamu ucapkan, Allah pun mendengar. Setiap perkara yang kamu lakukan, Allah pun melihat. Atas penindasanmu kepada umat Israel, kamu merembukan mereka. Allah pun tahu. Berhati-hatilah kalau kamu orang-orang yang demikian. Cepat-cepatlah untuk bertobat. Bagi orang benar, orang yang melakukan kebenaran, Allah berfirman kepada pemazmur, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Ayat 12 sangat penting. Yang di tengah-tengah. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, yang kau ajari dengan Taurat-Mu. Seperti Mazmur di pasal 1, orang benar. Berbahagialah orang yang merenungkan hukum. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaan ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan siang dan malam. Dia di sini Allah di sini mengajar orang benar dengan Tauratnya. Di sini kita bisa menegar-reka, tetapi di tengah-tengah ini, di mana terangnya Allah, yaitu Dia Tuhan, yaitu Dia Allah yang mengajar. Kita harus mendengar apa yang Allah ajarkan dengan Tauratnya. Tauratnya dengan jumlah 611, yaitu pohon kehidupan. Rupanya Allah hendak mengajar kita. Dia menuntun kita di jalan yang benar untuk meluncurkan kita dengan Tauratnya, dengan pohon kehidupan, agar kita mengerti. Agar kita mengerti apa yang dimaksud pohon kehidupan, dan agar kita mengerti firman Allah, dan kita menghidupkan firman Allah, melakukan firman Allah, agar kita menjadi pohon kehidupan. Orang-orang yang, yaitu diajarilah dengan Tauratnya. Orang-orang yang diajari dengan Tauratnya Tuhan, mereka adalah orang-orang yang diberkati. Kita dalam pengajaran Allah di dalam wilayah ini, kita terus untuk menjadi pohon kehidupan. Walaupun dunia diliputi kegelapan, di depan dikatakan di dalam kegelapan Allah menjadi terang, bersinar.
Dan di sini sangat penting, di dalam kegelapan kita harus menjadi pohon kehidupan. Pohon kehidupan di dalam kegelapan, sungguh dia memang benar dia menghadapi penindasan orang fasik dan ditindas. Tapi Allah melihat, Allah akan menyatakan dirinya, Allah akan melindungi kita. Sebab kita hidup di dalam firman Allah. Dia terus melindungi dan menyediakan bagi kita. Kita adalah orang-orang yang diberkati di dalam kita diberkati di dalam diremukkan, kita semakin menyatakan sinar pohon kehidupan. Yang saya sampaikan saudara semua, janganlah kita, ya memang kita hidup di dalam dunia kegelapan, di seluruh dunia dalam kuasa si jahat. Setan di bumi ini dia berkuasa. Ada penguasa laut dan bumi, ada iblis dan antek-anteknya, dan juga anak-anak iblis dan anak antek-anteknya. Mereka membunuh anak-anak Allah, anak-anak terang. Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya untuk diambil. Kalau hendak mengambil, semua orang akan diambil. Tidak ada lagi orang yang di sini, sebab tidak ada lagi orang yang benar. Kita hidup di tengah-tengah ini, kita menghadapi serangan, maka kita akan berkata, berapa lama lagi? Sesungguhnya kita hidup di dunia dalam situasi yang demikian, tetapi di sini memberikan terang bagi kita. Ayat 12 sampai berikutnya, sebab kita orang yang berbahagia, orang yang diberkati, kita hidup dalam pohon kehidupan, di dalam firman, di dalam firman Allah, dalam pohon kehidupan. Kita hidup dalam terang pohon kehidupan. Walaupun ada kegelapan, kita tetap pohon kehidupan. Kegelapan akan mempengaruhi kita, akan menindas kita, tetapi berkat pohon kehidupan akan datang kepada kita. Dia ada di dalam hidup kita. Dia melawan semua kegelapan ini. Bahkan kita di dalam kegelapan, kita menjadi terang dan kita diberkati, menyatakan pekerjaan Allah dan kemuliaan Allah, bahkan kemegahan Allah, dan menyatakan kuasa Allah. Kekuatan kuasa Allah bukan berarti di dunia ini apapun sudah tidak ada, kamu menjadi pohon. Bukan demikian. Tetapi di tengah-tengah kegelapan yang sangat-sangat gelap, di dalam penindasan, Allah mengangkat kita, meninggikan kita, dan kita bersedia untuk mengikuti Dia, dan kita diajari, kita diajarinya mengikuti kebenaran. Menghadap begitu banyak tekanan, kita tetap berpegang kepada Allah. Hidupkan terang sinar pohon kehidupan. Amin. Inilah hidup kita dan terang bagi kita. Dan inilah nasihat dari Mazmur hari ini bagi kita semua orang, untuk menasehati orang-orang fasik untuk bertobat, menasehati anak-anak pohon kehidupan. Kamu harus terus hidup tinggal dalam pohon kehidupan. Memang ada tekanan, memang ada penindasan, bahkan orang berusaha mencelakakan kita, tetapi kita punya Allah. Kita harus tetap di dalam pengajaran Allah, di dalam kebenaran Allah. Kita terus bertumbuh, kita hidup dalam wilayah pohon kehidupan. Kita harus masuk di dalam wilayah ini. Walaupun di tengah kegelapan, kita masih ada satu wilayah pohon kehidupan. Kita lihat di ayat ke-13. Untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik.
untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Sungguh kami menghadapi malapetaka, kami diserang, kami ditindas, kami dikelilingi oleh kejahatan, bahkan kata-kata yang membelokkan dengan penyerangan dengan kata-kata yang tidak benar, orang asing, orang fasik, mereka ingin membinasakan kami. Ini adalah rancangan dari setan sejak dahulu, sudah demikian sampai pada hari ini. Kita hadapi, tetapi kita harus diam di wilayah pohon kehidupan. Dan di dalam wilayah pohon kehidupan ini Allah akan menenangkan kita di hari-hari malapetaka ini. Menenangkan kita, repush bersama dengan Allah, yaitu sabat bersama Allah. Di tengah malapetaka ini, di dalam serangan ini, kita mendapatkan tenang di dalam Allah. Di dalam pohon kehidupan ada kekuatan untuk sabat. Hanya orang fasik, mereka terjatuh dalam lubang yang mereka gali. Mereka semakin melakukan kejahatan, semakin besar lubang yang mereka buat, dan sehingga mereka sendiri yang terjatuh. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati, yaitu hakim Allah. Dia menghakimi bangsa-bangsa, menghakimi manusia secara per orang. Dia akan tampil, dia akan menyatakan kebenaran bagi mengarah ke, yaitu anak-anak pohon kehidupan, melindungi dan menyertainya. Orang fasik, mereka akan terjatuh dalam lubang yang mereka gali. Bagi anak-anak Allah, anak-anak pohon kehidupan haruslah mendengar Allah. Pemazmur, nasihat bagi orang benar untuk terus diam dalam pohon kehidupan walaupun menghadapi kesulitan. Engkau pasti akan mendapatkan damai sejahtera. Allah akan melindungimu, Allah tidak akan meninggalkanmu. Kita hidup dalam wilayah pelindungan Allah, dan kita hidup dalam menara Allah yang kuat. Orang fasik pasti akan dihakimi oleh Allah. Kita harus mendengar dia dan mengikuti Allah. Seperti Pemazmur ayat 1, pasal 1 katakan. Konsep ini juga adalah konsep Mazmur pasal 1. Yang merenungkan Taurat Tuhan, menyerap yang kesukaannya Taurat Tuhan. Taurat di sini adalah melambang juga yang dimaksud pohon kehidupan. Orang-orang yang demikian, orang-orang yang berbahagia atau orang-orang yang diberkati, berbahagia. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang yang berdosa, dan orang yang menindas kita dengan kata-kata yang kurang ajar, mencemooh, menyerang, kata-kata dusta. Janganlah kamu mengikuti mereka. Janganlah duduk dalam perkumpulan mereka. Jangan berdiri di pihak mereka. Jangan duduk bersama-sama kumpulan pencemooh. Dan hari ini pada saat kita menghadapi serangan orang, telingamu jangan mendengar, hatimu jangan ikut. Kalau hatimu ikut, maka kamu akan berada di pihaknya, berdiri dalam posisinya, dan kamu akan mempunyai pikiran sama dengan dia.
dan aku banyak masalah, dan kamu akan merasa apa yang diucapkan oleh orang fasik, orang Babel, mereka merasa alasannya tepat, maka kamu akan duduk bersama dengan mereka. Mereka akan menarik, menjanjikan perkumpulan dari mereka. Tetapi kita jangan berbuat demikian, jangan mengikuti, jangan mendengar, jangan duduk. Kita harus diam dalam pohon kehidupan. Hanya kesukaan kita ialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Inilah pohon kehidupan yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Kita mendapatkan damai. Ini wilayah damai sejahtera dan pelindungan Allah pasti akan melihat, sebab Tuhan tahu jalan orang benar, jalan orang fasik akan menuju binasa. Sebab kalau orang fasik menghadapi penghakiman Allah, mereka tidak dapat berdiri. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Hari ini Allah mengingatkan kita untuk diam dalam pohon kehidupan. Diamlah dalam pelindungan Allah, kamu menjadi pohon kehidupan. Kamu pasti akan mendapatkan damai, bisa terkait dengan Allah, bersama dengan pesta Allah, dan bersatu dengan Allah. Di sini sungguh kita dalam kesusahan. Dalam kesusahan kita harus bersyukur. Poin berikutnya di sini. Ayat 16 dimulai di ayat 16 sampai 23 ini doa. Di sini adalah seruhan dan juga doa. Doa perorangan. Kita dalam pohon kehidupan, kita diam di dalamnya. Tapi penindasan orang jahat masih terus. Bagaimana kita harus terus menjadi pohon kehidupan. Kita bersedia untuk diam. Orang jahat, orang-orang fasik, mereka berusaha menarikmu untuk duduk bersama dengan mereka, sama dengan mereka. Kita yang di dalam pohon kehidupan, yang kita ajari Allah, yang Allah dinasihat Allah dengan hati bersyukur menghadapi semuanya. Orang jahat juga bisa dipakai Allah untuk menolong kita. Sepertinya menyerang, tetapi sesungguhnya di dalam tangan Allah bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Kita lihat ayat 16 sampai 23. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang melakukan kejahatan? Kami diserang. Orang-orang mereka yang jahat hendak membinasakan kami dengan pedang. Pemazmur berkata, siapa bangkit yang melawan orang-orang jahat ini? Siapa orang-orang yang tampil melawan orang-orang melakukan kejahatan ini? Jika bukan Tuhan menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ya Tuhan, Engkau yang menolong aku. Engkau tampil untuk melawan orang-orang jahat. Allah yang menolong Allah. Kalau bukan Allah yang menolong aku telah mati. Jika bukan Tuhan menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Puji Tuhan, hari ini saya masih hidup sebab Allah menolong saya. Adakah kamu melihat
gereja kita, kamu sampai hari ini masih hidup dengan baik, dengan damai, dengan sukacita hidup, sebab Allah yang menolong kita. Allah telah menyatakan dirinya. Allah telah tampil, bahkan Dia telah mengarahkan kepada kita, melindungi kita. Kalau tidak, kita telah mati, kita telah terpukul. Tetapi sampai pada hari ini kita semakin berkembang, kita semakin diberkati. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Ya Tuhan, kami tidak sanggup, tetapi kasih setiamu pada waktu itu menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku, yang merancangkan bencana yang berdasarkan ketetapan. Masakan bersekutu dengan engkau tata kebusukan yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Orang-orang bodoh, orang-orang babal, orang-orang fasik ini, ada kalanya kita melihat mereka dalam di kedudukan yang tinggi, seperti di zaman Yesus, orang-orang Farisi dan para imam. Mereka dalam kedudukannya ada otoritas mereka masing-masing, bahkan menggunakan ketetapan untuk mengikat orang, untuk menyerang orang. Hukum Taurat sesungguhnya menyuruh orang mendapat hidup, tetapi malah merusak kehidupan seseorang. Mereka menggunakan hukum Taurat untuk merusak hidup orang. Maka di sini dikatakan ayat 20, di sini rancangan bencana terhadap ketetapan. Ketetapan ini yang tertulis dalam loh batu. Ini mencelakakan orang. Ya, kita bagian dalam pohon kehidupan, kita melakukan firman Allah. Kita jangan melakukan kejahatan, tetapi dalam menghadapi serangan, Allah akan melindungi kita. Allah akan melihat kita. Bahkan orang-orang ini, mereka menggunakan ketetapan, berdasar ketetapan untuk menyerang kita. Mohon Tuhan untuk menunjukkan kasih setianya dan melindungi kita. Di sini terus ayat 21, mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Menggunakan ketetapan, menggunakan Injil yang mereka pakai untuk menyatakan orang yang bersalah, orang mempunyai kesalahan, menjatuhkan kesalahan bagi orang. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku, tempat gunung batu perlindunganku. Benteng ini yaitu di Mazmur 46, tetapi Tuhan adalah kota bentengku, Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Siapa yang bisa melawan aku? Ada Tuhan yang menolongkan dia. Allah Tuhan, Ia membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka Ia membinasakan mereka. Tuhan Allahku akan membinasakan mereka. Aku berseru kepada Tuhan, Ia melindungi aku. Dia adalah gunung batuku, Allah Yakub yang menyertaiku. Sungguh bersyukur. Depan dikatakan, di depan dikatakan bahwa Allah Yakub tidak mengindahkan, tetapi di ayat 46 dikatakan Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah kota benteng kita. Saudara semua, janganlah kita mengikuti orang fasik. Jangan mengira Allah tidak mengindahkan, tidak mendengar, tidak melihat, tidak mengerti.
Jangan percayalah pada orang-orang yang bebal. Kita harus menjadi orang yang berakal, yang berhikmat, hidup dalam pohon kehidupan. Sebab Allah Yakub adalah kota benteng kita, tempat pelindungan gunung batu kita. Kita hidup dalam perlindungan Allah. Kita terus menerima, menikmati berkat pohon kehidupan. Tuhan, Ia akan membalas mereka. Tuhan, Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka. Karena kejahatan mereka, Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Kita hidup dalam pohon kehidupan, kita nantikan Allah, Dia pasti akan turun tangan. Tapi waktu bukan kita yang tentukan, tetapi kita percaya Allah akan melindungi kita. Orang jahat pasti akan binasa, Allah pasti akan menghakimi mereka. Sebab Allah Dia menghajar bangsa-bangsa, masakan Dia tidak menghukum. Allah tahu, Allah melihat, Allah mengerti. Kita terus saja dalam pohon kehidupan. Amin. Saudara-saudari semua, walau situasi apapun kita sekarang, apapun yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, atau dunia apa yang terjadi, kita tetap dalam pohon kehidupan di masa sekarang ini. Saya terus bilang sama murid-murid saya dan kepada diri saya sendiri, tidak peduli apa yang orang lain lakukan atau yang mereka lakukan terhadap saya tetap dalam pohon kehidupan. Hidup terus pohon kehidupan, terus fokus memandang Allah. Amin. Kita hidup dalam pelindungan Allah. Orang jahat pasti akan binasa dan orang yang benar pasti akan ditinggikan. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Amin. Saudara semua, mari kita bangkit bersama untuk berseru memohon pada Tuhan Allah kita. Kita datang di hadapan-Kau. Tuhan, kami fokus di dalam Engkau. Hanya Engkaulah keselamat kami, pelindungan kami, gunung batu kami. Tuhan, kami bersandar kepada Engkau.
Ya Tuhan, kami hanya berserah kepada Engkau. Walaupun kami diliput dalam kegelapan, dikeliling oleh musuh-musuh kami, tapi Tuhan, hari ini kami berseru kepada Engkau. Di dalam renungan pagi kami berseru kepada Engkau, saudara semua. Kiranya kita bersama, Tuhan mendengar kita, sebab Tuhan pertolongan kita dan satu-satunya andalan kita. Walaupun dalam hari ini kita menghadap apapun, apalagi kita pada hari kita dalam penindasan, kita berseru pada Tuhan. Tuhan, Engkaulah satu-satunya pelindungan kami. Mari kita bersama berdoa nyatakan kesusahanmu, kesulitanmu. Kita berseru pada Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Engkaulah pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah terang dalam hidup kami. Engkaulah gunung batu kami. Pada saat kami berpegang Engkau membuka jalan bagi kami. Di ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan, yang Kau ajari dari Taurat-Mu. Ya Allah, Engkau berkata orang-orang yang Kau hajar, bahkan yang Kau ajari adalah orang yang diberkati. Itu saudara semua, kita merenungkan atau kita bisa berbagi di sini dua orang, mereka kita bisa merenungkan bagaimana kita diajar atau dan bagaimana kita diajari Tuhan. Kita saling berdoa.
對方生命嚟到嘅説話，當我哋能夠聽進我哋嘅心，呢個都係我哋嗰份神俾我哋嘅恩典，同埋我哋生命嘅嗰份嘅柔軟。如果未禱告嘅，我哋開始可以彼此代禱，我哋可以彼此代禱， Kita saling 為未要 kita 每笪 berdoa. 地方裏邊，我哋求神用話語光照我哋，我 Mohon 哋能 Tuhan 夠聽 menerangi 進，並且 kita. 讓呢個話咧栽種我哋裏邊，成為一個生命樹。我哋開始 Kiranya 彼此 firman 代禱 Tuhan menjadikan di dalam kita pohon kehidupan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Kami bersyukur Engkau dengan firman-Mu mengajari kami. Terima kasih Tuhan di masa dengan menggunakan pemimpin kami atau otoritas kami untuk mengajar kami, sehingga hidup kami punya firman-Mu, dan juga kami ada pertolongan dari otoritas kami. Terima kasih Engkau memberikan para pemimpin di atas kami dengan firman-Nya untuk mengajari kami agar lebih lagi menjadikan terang dan menolong kami agar lagi agar dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Saudara semua, Tuhan kembali mengingat kita untuk memilih pohon kehidupan dan berjalan dalam pohon kehidupan. Kita bersyukur Allah memilih gereja 611 menjadi pohon kehidupan. Mari kita bersama di saat ini, kita bersama berdoa kepada Allah. Kita katakan kepada Tuhan, kami memilih menjadi pohon kehidupan, dan kata kami deklarasikan bersama kita dengan iman. Kita terima Allah memilih kita di hari ini, kita bersama berjalan dalam pohon kehidupan. Mari ikuti doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Engkau menyatakan gereja 611 pohon kehidupan hidup kepada kami. Engkau memilih gereja 611 menjadi pohon kehidupan. Dan juga Engkau menolong kami untuk belajar menjadi pohon kehidupan. Bapa Surgawi, kami setiap hari ini kami memilih untuk memilih jalan pohon kehidupan. Kami bersedia untuk tetap tegar, tidak menyerah. Kami tidak berjalan dalam jalan orang fasik. Kami tidak duduk di jalan orang yang jahat hati. Kami tidak duduk dalam mengatakan kata-kata yang pencemooh, dan hati kami dipenuhi dengan firman-Mu dan diajar oleh Engkau. Di 611 kami diajari sebab Engkau memilih gereja 611 dan memilih kami menjadi pohon kehidupan. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami di dalam kasih dan percaya berjalan dalam jalan pohon kehidupan. Bapa Surgawi, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Jalan pohon kehidupan adalah jalan pilihan. Terima kasih Tuhan lewat Mazmur 94 agar kami melihat jalan orang fasik, orang-orang bodoh, orang-orang bebal, yaitu mereka jalannya menggali lubangnya yang digali, yang
menjadikan jalan dalam murka Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan 2 jalan di hadapan kami. Tuhan, kami memilih seperti dikatakan dalam doa Pastor Ben, 1 doa dan perjanjian kami setiap orang di sini memilih untuk berjalan pohon kehidupan dan mengikuti Engkau. Kami memilih tidak berkata-kata yang jahat, kurang ajar. Biarlah kami diajar oleh kebenaran-Mu dan diarahkan dalam kebenaran-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Tangan kasih-Mu ada di tengah-tengah kami, sebab kami tahu dengan mengandalkan kekuatan kami tidak mampu. Tapi pada saat kami berseru dan berharap kepada Engkau, seperti pemazmur, dia dalam kegelapan menyatakan situasinya, berseru kepada walaupun kami dalam kesulitan, dalam kesulitan kami pun jalan orang jahat, jalan pohon yang baik dan tentang yang jahat, kami harus belajar seperti pemazmur untuk berjalan pohon kehidupan, sehingga hidup kami sama seperti Engkau, agar hidup kami bersinar, agar hidup kami membawa pengaruh, dan Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Ayat 15. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Kita semua orang yang tulus hati kita bisa mendengar sang hakim. Kita percaya. Kalau orang yang tidak percaya, hati yang membelok, mereka suka mendengar pencemooh, mendengar gosip. Yang menggosip adalah orang yang gosip. Sebab kata gosip itu manis, sebab cocok untuk hati orang yang rusak, dan selera dan kerusakan itu adalah sama, selera yang sama. Jadi hati orang yang tidak tulus, mereka akan mendengar kata-kata yang demikian. Hari ini di tempat ini, saudara semua, kita harus menjadi orang yang adil, yang benar. Jangan mendengar kata-kata yang menggosip. Kita harus diam dalam pohon kehidupan, dan jangan gunakan pandangan pohon tentang yang baik dan yang jahat, tetapi pakailah pandangan pohon kehidupan, bersyukur dalam segala hal, percaya kepada Allah, renungkan kebenaran, mendekat kepada Allah. Sebab sang hakim, sang pembalas ada di tengah-tengah kita, dan dia menjadi kota benteng kita. Kita harus mendengar dia. Hati kita harus tulus hati. Kita bersedia untuk mendengar dia. Kalau hati kita tidak benar dan tidak tulus, kita akan mendengar kata-kata yang menyerongkan. Kita kata-kata yang menyesatkan. Kita pejamkan mata. Kita merenungkan
hati kita, apakah hati kita adalah hati yang tulus? Dan semua diikuti oleh semua orang yang tulus hati mendengar kebenaran Allah. Allah mengajar kita dengan Tauratnya agar kamu diberkati. Dia menjadi pelindungan bagimu dan gunung batumu dan juga kota bentengmu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita beritahu pada Tuhan, ya Allahku, beri aku hati yang tulus, agar kami mendengar firman-Mu. Hati kami tidak mau menyeleweng. Hati kami mau kesukaan kami adalah kebenaran dan keadilan-Mu. Agar hati kami dipenuhi kasih yang dari Engkau. Kami tidak mau menjadi orang yang bodoh. Kami tidak mau menjadi orang bebal. Kami mau orang-orang yang dalam pohon kehidupan, hidup dalam pohon kehidupan, menyatakan terang pohon kehidupan bersinar menutupi segala kegelapan. Tuhan, tolong kami, selamatkanlah kami dalam nama Yesus. Amin. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Berkat pohon kehidupan dicurahkan bagimu. Apa yang kamu perbuat, semua dibuat berhasil, dan pada musimnya kamu berbuah. Daun tidak akan layu. Semua yang ada padamu, kamu akan menjadi pohon kehidupan agar orang lain mendapatkan kesembuhan dan orang lain mengikuti Allah. Kira Allah membangkitkanmu, menguatkan pekerjaanmu. Kiranya Tuhan di tahun ini diluncurkan di dalam jalannya Allah terhadap orang yang benar, yang mengikuti Allah, terhadap orang yang takut kepada Allah. Jalan Allah adalah jalan kasih setia, dan kesetiaannya penuh dengan kebenaran dan kasih. Kiranya firman Allah ada padamu dan meninggikanmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renung pagi sampai di sini. Haleluya.